Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Halo sobat, salam jumpa di channel Wirid Traveling with Jesus. Buat yang baru pertama kali, salam kenal. Buat yang setia, salam persahabatan. Kami senang jika Bapak, Ibu, teman semua mendengarkan bacaan Alkitab, kisah orang kudus, renungan harian, dan berdoa bersama kami. La voce di Maria dentro l'anima mia. Sopra l'anima mia. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Karena dukungan dari sahabat Wirid bisa menambah semangat kami. Terima kasih. Le mani di Maria. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Bacaan dari Injil Suci menurut Lukas. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid Yesus. Katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari bersama-sama kita merenungkan bacaan dari Injil Lukas yang telah kita dengarkan pada hari ini. Saya beri judul renungan pada hari ini, yaitu dipanggil untuk bertobat. Di masa Prapaskah ini, bukan saatnya lagi untuk kita berdebat mengenai sikap tobat apa yang benar atau mencari siapa yang salah dan benar, namun harus mulai bertindak menuju kepada yang baik dan benar. Seperti yang dikatakan Yesus kepada kita dalam bacaan yang kita dengarkan, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat."
Dipanggil untuk bertobat harus menjadi landasan hidup kita, sebagaimana yang dilukiskan oleh Santo Lukas dalam Injil hari ini. Tuhan memanggil siapa saja yang dikehendakinya, baik itu pemungut cukai, penganiaya, pengusaha, guru, pegawai, dan bahkan anak-anak sekalipun, untuk menjadi pewarta karya keselamatan Allah. Kalau Tuhan memanggil kita, Tuhan akan memberikan rahmat-Nya untuk membebaskan kita dari segala halangan dan rintangan. Kita semua sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yakin akan hal itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini yang telah kita dengar, menceritakan sebuah kisah yang menakjubkan tentang perjumpaan seorang pemungut cukai dengan Yesus. Pemungut cukai itu bernama Lewi. Perjumpaan Lewi dengan Yesus amat mengesan bagi Lewi itu sendiri, sampai-sampai ia mengundang Yesus untuk datang ke rumahnya dan makan bersama-sama dengannya di rumahnya. Karena terlalu gembira juga, Lewi itu mengundang teman-temannya untuk bergabung dan makan bersama dengan Yesus di dalam rumahnya. Tuhan Yesus telah mengubah hidupnya. Ia meninggalkan kesibukan lamanya sebagai pengumpul pajak, kemudian menjadi salah seorang pengikut yang menemani Yesus berkeliling tanah Galilea dan Yudea untuk mewartakan karya rahmat Allah. Lewat Injil hari ini, kita juga diajak untuk melihat diri kita, seberapa jauh kita telah berubah sejak kita mengenal dan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Kita diantar untuk memahami arti penting dan puasa dalam terang Injil hari ini. Ketika Yesus mau bertemu dan bersinggungan dengan kita, orang berdosa, bukan hanya Dia mendekati kita, bukan hanya Dia makan bersama-sama dengan kita, tetapi Dia juga memanggil kita, memanggil mereka, memanggil semua orang untuk sampai kepada kesempurnaan hidup. Saudara-saudaraku yang terkasih, untuk kita yang hidup pada zaman sekarang ini, pertanyaan yang paling menyentil yang bisa saya sampaikan dalam renungan hari ini adalah, apakah perjumpaan kita dengan Yesus dalam perayaan Ekaristi yang kita rayakan setiap hari atau setiap hari Minggu telah mengubah hidup kita? Jawabannya ada dalam hati kita masing-masing, ada dalam tingkah laku kita masing-masing yang kita jalani setiap hari di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita karena Tuhan sayang kita semua. Amin. Doa dalam masa pandemi bersama Paus Fransiskus. Kami datang ke dalam rengkuhan tangan-Mu, oh Bunda Allah yang tersuci. Dalam situasi genting ketika seluruh dunia terhimpit oleh penderitaan dan kecemasan, kami menghadap-Mu Bunda Allah dan Bunda kami dan mencari perlindungan di bawah naungan-Mu. Oh Perawan Maria, di tengah pandemi ini arahkanlah pandangan-Mu yang penuh belas kasih kepada kami. Hiburlah setiap pribadi yang berada di ambang keputusasaan dan sedang meratapi kepergian orang-orang yang mereka cintai, yang terkadang dimakamkan dengan cara yang membukakan hati. Tinggallah dan teguhkanlah mereka yang memedulikan keadaan orang-orang terkasih yang sedang sakit, namun tidak bisa berada dekat dengan mereka demi mencegah penyebaran virus ini. Penuhilah dengan harapan mereka yang terombang-ambing oleh deru kecemasan pada masa depan dan dampaknya bagi perekonomian serta pekerjaan. Bunda Allah dan Bunda kami, doakanlah kami kepada Allah Bapa yang penuh belas kasih agar masa sulit penuh rasa cemas ini dapat berakhir dan semoga fajar harapan serta ketenangan boleh kembali menyusul.
Ya Bunda, seperti yang telah Engkau lakukan di Kana, mohonkanlah kepada Putra Ilahimu rahmat penghiburan bagi keluarga dari yang sakit dan setiap orang yang sedang menderita sakit. Semoga mereka tetap dapat menjaga keyakinan dan kepercayaan yang teguh akan karya penyelamatan. Lindungilah para dokter, perawat, petugas kesehatan, dan para relawan yang berada di terdepan situasi genting ini dan yang sedang mempertaruhkan hidup mereka guna menyelamatkan banyak orang. Sertailah upaya dan perjuangan mereka dan berikanlah mereka kekuatan, kemurahan hati, dan kesehatan seterusnya. Tinggallah dekat dengan setiap orang yang siang malam menemani orang sakit dan para imam serta pelayan sabdamu yang dengan kepedulian sosial dan pelayanan Injil berusaha membantu dan mendukung semua orang. Perawan yang terberkati, terangilah pikiran, perasaan, dan kehendak dari setiap pribadi yang terlibat dalam penelitian ilmiah, agar mereka dapat menemukan solusi efektif guna mengatasi virus ini. Dampingilah para pemimpin bangsa agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh kebijaksanaan, perhatian, dan kemurahan hati, terutama untuk membantu orang-orang yang berkekurangan, serta dapat menemukan solusi dalam menangani permasalahan sosial ekonomi dalam semangat solidaritas demi masa depan. Maria yang tersuci, gerakanlah nurani setiap pihak yang terkait sehingga dana besar yang diinvestasikan untuk mengembangkan dan menepuk senjata dapat dialihkan secara efektif untuk meningkatkan penelitian dan pencegahan terjadinya tragedi serupa di masa depan. Bunda yang terkasih, tumbuhkanlah di dalam dunia ini rasa memiliki sebagai bagian dari suatu keluarga besar dalam sebuah kesadaran akan ikatan yang menyatukan kita, sehingga dengan semangat persaudaraan dan solidaritas kami bisa bahu-membahu mengatasi akar kemiskinan dan situasi penderitaan. Jadikanlah kami kuat dalam iman, tekun dalam pelayanan, teguh dalam doa. Bunda Maria, penghibur orang berduka, rangkulah semua anakmu dalam masa sulit ini, dan bawalah doa-doa kami pada Allah, agar Allah mengulurkan tangannya yang penuh kuasa untuk membebaskan umatnya dari situasi pandemi yang mengerikan ini, sehingga kehidupan bisa tenang dan pulih kembali. Kepadamu yang bersinar dalam perjalanan kami, sebagai tanda pengharapan dan keselamatan, kami mempercayakan diri dan harapan kami seutuhnya, ya Perawan Maria yang penuh kelembutan dan belas kasih. Amin. Saudara-saudari, para sahabat Wirid Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram.